Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ibu-ibu, umahat, saudari-saudariku seiman, seakidah yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan, rahmat dan tambahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita ampunan, maghfirah, amin ya rabbal alamin, atas segala maksiat-maksiat dan dosa-dosa serta pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan, amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita usia, yang masih memberikan kita niat yang baik untuk menghadiri salah satu taman-taman surga di dunia. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amal, ilmu yang membuat kita semakin cinta, semakin rindu dengan kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan fikih puasa insyaallah ta'ala. Dan panjenengan tentunya sudah sering melakukan puasa nggih. Baik puasa wajib ada 4, yaitu puasa Ramadan, yang kedua puasa qadha, yang ketiga puasa kafarat, yang keempat puasa nazar atau puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Daud dan puasa-puasa yang lain. Oleh karena itu ibadah puasa ini sudah tidak asing bagi kita, maka mungkin tidak terlalu dalam pembahasan fikih puasa. Nanti kita akan murojaah bersama-sama, akan belajar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla benar-benar menerima ibadah puasa kita. Karena manusia, ibu-ibu nggih, manusia setelah beramal, manusia setelah beribadah kepada Allah itu ada 4 kondisi. Ada 4 kondisi seseorang setelah beribadah. Ada 4 kondisi seseorang setelah dia beramal. Yang pertama, amalannya sah dan makbul. Yang pertama, amalannya sah dan makbul. Sah berarti tidak batal. Sah ini lawannya adalah batal. Dan konsekuensi dari sah ada 3. Yang pertama adalah gugur kewajiban. Yang kedua adalah tidak usah mengulang. Yang ketiga adalah berhak mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini konsekuensi ibadah kita sah. Bu, jenengan puasane sah berarti 1, gugur kewajiban. Yang kedua, tidak perlu mengulang. Wong sah kok, gitu. Puasanya sah berarti nggak usah ngulang. Wudunya sah berarti nggak usah ngulang. Sholatnya sah berarti tidak usah ngulang. Tapi kalau wudunya batal berarti harus ngulang. Sholatnya batal berarti harus ngulang. Hajinya batal berarti harus ngulang. Yang ketiga adalah berhak mendapatkan pahala, sanjungan, pujian, surga, kemudian ridho dari Allah Azza wa Jalla.
berhak nih, bukan pasti. Artinya ada orang yang sholatnya pasti sah, tapi belum tentu mendapatkan pahala. Ada orang yang dia puasanya sah, tapi belum tentu mendapatkan pahala. Tapi dia berhak mendapatkan pahala, ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lawan dari sah berarti batal, nggih. Lawan sah berarti batal. Nah, orang yang sholatnya atau ibadahnya batal, maka dia seperti orang yang tidak melakukan. Ada orang yang dia sholat, tapi sholatnya batal, maka ya seperti orang yang tidak sholat. Jelas sih. Orang yang puasanya batal, maka sama dengan orang yang tidak puasa. Orang yang hajinya batal, maka seperti orang yang tidak haji. Ada orang yang dia wudhunya batal, maka seperti orang yang tidak berwudhu. Karena wudhunya batal, maka harus mengulang. Dan sah ini boleh kita nilai. Sah ini boleh kita nilai. Artinya kita boleh mengatakan wudhu saya sah. Boleh, nggak apa-apa. Pak, jenengan wudhunya sah. Boleh. Sama. Pak, jenengan wudhunya batal. Kok ngerti? Lah itu mesti garing sikile. Jelas nggih? Itu boleh. Kamu puasanya batal lu. Lah kok ngerti? Lah mangan. Jelas nggih? Jadi boleh. Jadi sah itu kita bisa menilai. Sah atau batal manusia bisa menilai karena dia tampak. Zuhir, kelihatan, terlihat. Ngaten. Nah, kapan sekarang? Kapan suatu amal itu dikatakan sah? Sholatnya sah, wudhunya sah, puasanya sah, umrohnya sah, kalau terpenuhi 4. Jelas sih, kalau 4 ini terpenuhi, maka ibadah kita pasti sah. Yang pertama adalah kita melakukan rukun-rukun. Ya. Jadi memenuhi rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya dipenuhi. Yang kedua, memenuhi kewajiban-kewajibannya. Yang ketiga, memenuhi syarat-syaratnya. Yang keempat, tidak ada penghalang. 4 ini kalau kita lakukan, maka ibadah kita pasti sah. Rukun, wajib, syarat, dan tidak ada penghalang. Contoh misalkan ada orang dia sholat. Semua rukun sholat dipenuhi. Dia takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud, salam, dan seterusnya. Kemudian dia juga melakukan kewajiban-kewajiban sholat. Misalkan duduk tasyahud, membaca takbir intiqal, dan seterusnya. Yang ketiga, syarat-syarat sholat dia lakukan. Menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadas, suci dari najis, dan seterusnya. Tapi ada penghalang, ngentut, maka batal. Jelas nggih? Jadi 4 ini kalau kita penuhi, maka ibadah kita sah. Kalau tidak terpenuhi, ya tidak sah. Jadi rukun harus kita lakukan, wajib harus kita lakukan, syarat harus kita penuhi, dan menjauhi penghalang-penghalang ibadah tersebut. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makbul, tadi nggih, sah dan makbul. Makbul itu artinya diterima Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, mendapatkan surga Allah, mendapatkan balasan di akhirat dari Allah Azza wa Jal. Nah, untuk urusan makbul ini kita tidak tahu. Karena perkara gaib. Pak Ustadz itu sholatnya pasti makbul. Enggak boleh. Karena kita tidak tahu. Tahu dari mana kita? Gitu. Meskipun dia seorang ustadz, dia seorang kiai, dia seorang ulama,
tidak boleh kita mengatakan sholat ulama itu pasti makbul, pasti diterima Allah, pasti mendapatkan pahala dari Allah. Kita tidak boleh memastikan seperti itu. Kita hanya bisa berharap ibu-ibu, semoga sholat kita diterima. Itu boleh. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan pahala dari ibadah kita, boleh. Tapi ini memastikan maka tidak boleh, karena makbul itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sholat kita yang sah itu pasti makbul? Belum tentu. Jelas mungkin ada orang tadi sholat, seluruh rukun dipenuhi, seluruh syarat dipenuhi, seluruh wajib dipenuhi, penghalang tidak ada. Apakah pasti diterima Allah? Kita tidak tahu, belum tentu. Jelas Ibu nggih? Jadi kalau ada orang yang dia beribadah ternyata tidak makbul, tidak diterima Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah, apakah berdosa? Tidak. Jelas sih? Ada orang yang dia dari balik sholat terus sampai tua. Dari usia 15 sampai usia 60 tahun dia sholat terus. Tapi ternyata satu rakaat pun tidak diterima Allah. Apakah dia berdosa? Tidak. Jelas oke? Tapi kalau sholatnya tidak sah, maka dia berdosa. Jadi kalau tidak makbul, tidak dosa. Karena makbul itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sah itu adalah urusan kita. Jelas sih, ada orang yang dia sholat tanpa menutup aurat, berarti kan tidak sah. Maka tidak sah dan dia berdosa. Jadi kalau sholat kita tidak sah, itu menyebabkan dosa. Tapi kalau sholat kita tidak makbul, tidak menyebabkan dosa. Jelas nggih? Ada orang yang dia dari kecil, dari balik, dia sholat, puasa, umroh, zakat, haji, baca Quran, terus ibadah. Ternyata semuanya ditolak Allah. Ganjarannya 0, Bu. Mungkin nggak dia masuk surga? Enggak ya. Ini kan pengajian. Mungkin nggak dia masuk surga? Mungkin. Jelas ya, Bu? Jelas ya, tak ulangi. Ada orang dari balik, dari kecil lah dia sudah ibadah mempeng. Ternyata satu pun semuanya ditolak Allah. Tidak ada pahala belas. Infaknya, sedekahnya, zikirnya, baca Qur'annya, berbakti kepada orang tuanya, semuanya ditolak Allah. Akhirnya 0 pahala. Mungkinkah dia masuk surga? Mungkin ibu-ibu. Jelas sih? Kenapa Bu? Karena gini, karena yang menyebabkan kita itu masuk surga bukan pahala, tapi rahmat Allah. Pahala itu menentukan posisi tempat di surga. Posisi 2kah, posisi 5kah, posisi 100kah, itu pahala, Bu. Tapi untuk masuk surga bukan pahala, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Bu, ada nggak orang yang dia nggak punya pahala blas, tapi dia masuk surga? Ada nggak Bu? Sinten? Ada orang dia nggak punya pahala blas, 0 kebaikan, tapi dia masuk surga. Sinten Bu? Pulau. Orang memberi minum anjing. Oh itu nggih. Baik Bu. Nggih, bagus nggih. Jadi ada orang yang dia itu 0 pahala ibu-ibu, tapi dia masuk surga. Contoh yang gampang adalah anak kecil yang mati. Jelas nggih? Ada orang dia punya anak lahir usia 5 hari, usia 1 tahun meninggal, tempatnya di surga. Apakah dia sudah punya kebaikan? Dari mana wong dia belum bersyahadat, dia belum sholat, masih 1 tahun loh, gitu. Dia belum pernah berzikir, dia belum punya pahala blas, tapi dia masuk
surga. Ngoten Bu. Jadi gini Bu nggih. Yang penting itu kita itu tidak berbuat dosa, Bu. Hari ini ibu-ibu tidak punya pahala blas. Misalnya contoh nggih, jenengan dari tadi malam misalnya Bu. Dari tadi malam sholat tarawih, witir, lalu tahajud, lalu qobliyah subuh, lalu sholat subuh, lalu zikir pagi petang, zikir pagi, baca Quran, ikut tadarus di sini, sholat duha, kajian sampai sore 24 jam jenengan nol pahala. Apakah bermasalah? Apakah bermasalah? Tidak ibu-ibu. Jelas sih? Tapi kalau hari ini jenengan punya dosa satu bermasalah? Bermasalah Bu. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita tidak punya dosa. Bukan bagaimana kita punya pahala. Memang pahala penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana agar kita hari ini nol dosa. Ya, makanya kalau ada satu amal yang di situ ada potensi dosa dan berpeluang pahala, maka ada satu amal Bu, nek jenengan lakoni yo entuk dosa, yo entuk ganjaran. Cara jenengan amalkan mboten Bu? Ada satu amal, nek jenengan lakoni yo ono dosane, yo ono ganjarane. Nek cara jenengan ambil apa tidak? Tidak, jangan Bu. Ya sih, jangan. Jadi yang paling penting itu agar kita tidak berdosa. Kalau kita tidak punya pahala nggak masalah. Yang penting kita tidak punya dosa. Tadi anak kecil tadi kan nol dosa, nol pahala. Tempatnya di surga. Kalau kita meninggal dunia, nol pahala, nol dosa, nggak masalah. Kita akan masuk surga. Tapi kalau kita mati membawa 5 pahala dan 5 dosa, ini masih terancam neraka Bu. Tak ulangi, ada orang yang dia mati membawa 100 pahala dan 1 dosa, dia terancam neraka. Tapi kalau dia mati 0 pahala dan 0 dosa, tempatnya di surga. Karena orang itu dia terhalang masuk surga karena dosa. Jelas nggih? Jadi yang penting itu bagaimana kita terhindar dari dosa. Maka kalau ada satu amalan yang di situ ada potensi pahala dan berpeluang dosa, maka tinggalkan. Misalkan contoh Bu. Ada satu kajian, pengajian umum dalam rangka, misalkan dalam rangka apa Bu? Maulidan. Di situ ada potensi pahala, ikut mengaji, tapi ternyata diiringi dengan musik dangdut, misalnya Bu, maka jangan hadir, oke? Karena di situ ada potensi pahala dan ada peluang dosa. Dan ada seorang wanita, dia misalkan nabung haji atau daftar haji sama suami. Tahun 2023, alhamdulillah mereka berdua diizinkan atau mendapatkan jatah untuk pergi haji, ibu-ibu. Ketika mau berangkat, qadarullah meninggal dunia suaminya. Berarti dia sendiri. Anaknya semuanya perempuan, tidak punya kakak laki-laki, tidak punya kakek, nggak punya bapak. Intinya orang wanita ini dia nggak punya mahram. Lihat nggih? Nek cara jenengan Bu, jenengan haji apa tidak Bu? Dalam? Kalau jenengan nekat pergi haji, ada 2 potensi. Jenengan berpeluang mendapatkan pahala dan berpotensi mendapatkan dosa. Jelas nggih? Mana Bu dosanya Bu? Jenengan safar tanpa mahram melanggar hadis Nabi. Meskipun di situ ada potensi pahala besar. Orang yang cerdas dia memilih nggak mengambil. Betul Bu. Dan ibadah itu bukan puas-puasan. Yang penting mangkat, yang penting puas, yang penting seneng ndak. Ibadah itu manut sama Allah. Jadi kata Bu, inti kebaikan itu satu Bu. Apa Bu? Inti kebaikan itu adalah taat kepada Allah, setaat-taatnya.
Itu inti kebaikan. Semakin kita taat kepada Allah, semakin bagus. Jadi ibadah itu bukan puas-puasan, bukan seneng-seneng. Yang penting aku kaji, puas ndak. Tapi jenengan melanggar hadis Nabi, di situ ada potensi dosa, ibu-ibu. Ada seorang wanita, dia hanya di rumah terus. Dia tidak zikir, dia tidak membaca Quran, dia tidak sholat duha, tapi dia mendapatkan pahala. Dari mana, Bu? Nah, pintar jenengan. Dia nggak sholat duha loh. Dia nggak berzikir loh, Bu. Dia tidak baca Quran loh. Dia di rumah, Trok. Tapi dia mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena dia mengamalkan perintah Allah, yaitu disuruh di rumah. Jelas nggih? Jelas nggih? Jadi ibadah itu bukan puas-puasan, tapi bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Ngaten. Meskipun dia tidak berzikir, tapi dia mendapatkan pahala dari Allah karena dia telah melakukan perintah Allah. Kan yang menyuruh Allah, disuruh di rumah. Jelas nggih? Ngaten ibu-ibu. Jadi kita jangan tertipu dengan talbis iblis. Ada kisah, Bu nggih. Ada seorang santri. Dia dipeseni sama Mbah Yai dengan nasihat, dengan pesan, dengan wasiat yang bagus. Wahai santriku, kalau kamu pingin hidupmu sukses, bahagia, rezeki lancar, kemudian jaya, sukses, berhasil, gak ada halangan, kamu selalu sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Jelas nggih? Ini tentu wasiat yang bagus, nggih? Bagus. Akhirnya santri ini pun dia mengingat-ingat wasiat gurunya ini. Dia ingin sukses, berhasil, bahagia, gembira, rezeki lancar, berkibar, jaya. Dia senantiasa bertekad kuat untuk sholat fardu 5 waktu di masjid dengan berjamaah. Sehari, 2 hari dia jalankan, 3 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan, 4 bulan. Suatu saat dia jatuh sakit, ibu-ibu. Kasih, dia meriang, kurangin badan, Bu. Ketika dia mau berangkat ke masjid sholat duhur atau sholat isya, dia sudah wudhu, dia bertekad untuk pergi ke masjid sholat berjamaah, hujan deras, lampu mati, berlumpur, beledek, Bu, listrik mati, gelap gulita. Dia piye iki yo? Padahal badannya kurang enak badan, Bu. Dia batuk-batuk, Bu nggih, dan hujan deras, angin, berlumpur, listrik mati, gelap gulita. Petir, Bu. Ternyata ketika dia mau sholat di rumah, dia ingat pesan sama kiainya. Kamu pingin sukses, sholat di masjid dengan berjamaah. Akhirnya dia nekat sholat di masjid. Pertanyaan, Bu, orang seperti ini tuh beribadah karena Allah apa karena gurunya? Karena gurunya. Baik, buruk dia. Jelas nggih? Tertipu dia. Berarti dia selama ini sholat bukan karena Allah, tapi karena gurunya. Jelas nggih? Jadi ibadah bukan karena puas-puasan, Bu, tapi mengikuti perintah Allah. Ketika ada hujan deras, laki-laki disuruh sholat di rumah, kan gitu, Bu nggih. Apalagi ini gelap gulita loh, Bu. Gitu. Banjir, gelap gulita, beledek, lumpur, disuruh di rumah. Yang di masjid kan disuruh menjamak atau Bu nggih, menjamak. Ini malah pergi ke masjid. Dia tertipu dengan talbis iblis, ibu-ibu. Memang orang yang tidak paham, bagus sih. Masya Allah, mah jenengan ya, lanang dewe senang gini. Ini ya tidak paham. Orang yang paham nggak tertipu, ibu-ibu. Berarti selama ini dia sholat bukan karena Allah, tapi karena perintah dari gurunya. Berarti dia beribadah karena hawa nafsu, bukan karena dalil, ibu-ibu. Jelas nggih? Ngoten, Bu. Jadi yang pertama itu sah dan makbul.
Sah itu tadi nggih gugur kewajiban, tidak usah mengulang dan berhak mendapatkan pahala. Sedangkan makbul berarti mendapatkan ganjaran, pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sah hukumnya wajib. Untuk makbul tidak wajib. Ngoten Ibu-ibu. Kemudian yang kedua, ada orang yang setelah dia beribadah itu sah tapi tidak makbul. Sah tapi tidak makbul, Ibu-ibu. Artinya secara fikih sah. Puasanya sah, umrohnya sah, hajinya sah. Tapi tidak makbul. Mungkin, ya mungkin tadi. Sekarang tak berikan contoh, Bu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun la tujawizu salatuhum adzanahum. Ada 3 orang yang sholatnya itu ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima. Yang pertama adalah al-abdul abik hatta yarji'a. Yang pertama adalah budak yang lari dari tuannya, Ibu-ibu. Ada budak, dia melarikan diri dari tuannya, maka budak seperti ini terancam sholatnya tidak diterima. Sah secara fikih, tapi tidak diterima, tidak mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua, wamro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Wanita, seorang istri yang suaminya murka kepada dirinya. Ini ancaman bagi para istri. Yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahum karihun. Yang ketiga adalah ada imam sholat tapi makmumi benci sama dia, maka sholatnya terancam tidak diterima. Dia bacaannya jelek, salah, tapi nekat jadi imam. Akhirnya makmumi jengkel, mangkel, dongkol, benci, maka terancam sholatnya tidak diterima. Hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi. Contoh yang lain, kata Nabi, man ataka hinan aw arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salata arba'in lailah. Hadis Muslim, okay? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia bertanya dalam rangka iseng, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi orang yang dia rajin ke dukun, maka sholatnya terancam tidak diterima. Bisa jadi sah, Ibu-ibu, sah secara fikih, tapi tidak mendapatkan pahala. Yang ketiga contoh kata Nabi, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima sholat kalau tanpa bersuci. Jadi suci itu kunci sholat. Okay? Kunci sholat adalah bersuci. Suci dari hadas dan suci dari najis. Kalau kunci surga adalah miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu ucapan la ilaha illallah. Kunci sholat adalah bersuci. Kunci ilmu adalah bertanya. Jelas, oke? Wala shadaqatun min hululin, dan tidak diterima sedekah dari hasil korupsi. Ada orang dia korupsi, kemudian uangnya dipakai untuk membangun masjid, maka tidak diterima. Ada orang yang dia korupsi, kemudian dia pergi haji, dengan uang itu tidak diterima. Ada orang yang dia pergi umroh dengan harta haram, tidak diterima. Dan Bu, ada orang yang dia wakaf tapi dengan harta haram, maka terancam tidak diterima. Bisa jadi sah secara ilmu fikih, tapi di sisi Allah tertolak alias mardud, Ibu-ibu. Jadi lawan dari makbul adalah mardud. Nek makbul diterima, lawannya mardudun alias tertolak. Yang ketiga, ada orang yang dia setelah beribadah, ibadahnya tidak sah dan tidak makbul, Ibu-ibu. Tidak sah dan tidak makbul. Secara umum adalah
amalannya orang-orang kafir, ibu-ibu. Orang-orang kafir ketika mereka beramal, maka amalannya tidak sah dan otomatis tidak makbul. Bahkan mungkin pernah kita sampaikan, kalau ada orang kafir, dia beramal kebaikan, mungkin dia sedekah, dia wakaf, dia nyumbang ini, nyumbang itu, ikut korban, membantu anak yatim, memberi santunan kepada fakir miskin, maka nol, tidak ada nilainya ibu-ibu. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 54. Jadi seluruh kebajikan orang kafir nol. Ada orang kafir, dia melakukan kebaikan seberat apapun, semahal apapun, sebesar apapun, nol. Di akhirat sia-sia, tidak ada nilainya sama sekali, Bu-Ibu. Jelas sih? Sebaliknya, Bu, kalau ada orang Muslim, dia beramal kebajikan sekecil apapun, seremeh apapun, seringan apapun, semurah apapun, pasti ada balasannya. Ibu-ibu masuk masjid, siang-siang nggak ada orang, kipas nyala, jenengan matikan, Bu. Cepat, itu ada nilainya loh, Bu. Kalau dikerjakan orang beriman, ibu-ibu. Itu nggak sia-sia, Ibu. Cuma ceklek itu nggak sia-sia loh. Jenengan pulang dari sini ada beling lah, paku, jenengan ambil, brung, itu ada nilainya, Bu. Nggak sia-sia. Jenengan ketemu sesama muslimah mau ngaji, senyum, ada nilainya. Nah, salaman, ada nilainya tambahan. Nah, mengucapkan assalamualaikum, ada tambahan pahala, ibu-ibu. Jelas, Bu? Jadi, Bu, kita ulang, Bu. Seluruh amal kebajikan orang kafir nol. Jenengan mungkin pernah mendengar kedermawanannya Bunda Teresa, Bu. Pernah baca, Bu? Pernah, Bu? Dia kan dikenal orang yang sangat dermawan. Keluar masuk dari pintu ke pintu, memberikan santunan, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Tapi kalau Bunda Teresa mati dalam kondisi kafir, Nasrani, neraka abadi selama-lamanya. Ini kan mungkin pernah mendengar kebaikan Mahatma Gandhi, barangkali gini, membaca sejarah, kemudian seperti Nelson Mandela. Tapi kalau mereka kafir, tempatnya kekal di neraka abadi selama-lamanya. Dan Bu, maka beruntung orang yang mati dalam kondisi muslim. Jadi iman itu modal untung. Barang siapa yang dia mati membawa iman, pasti di surga. Pasti, Ibu. Sebaliknya, orang yang mati tidak membawa iman, mati tidak membawa Islam, mati tidak membawa 2 kalimat syahadat, pasti kekal di neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah iman, hidayah Islam. Semoga kita bawa sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ada orang yang dia setelah beramal justru malah berdosa, ibu-ibu. Ada orang setelah dia beramal, beribadah, justru dia diancam siksa, diancam dosa, diancam azab. Ada? Ada. Seperti misalkan orang yang dia beramal tapi dengan amalan bid'ah. Amalan yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya tidak hanya tertolak, Bu, tapi dia diancam dengan neraka. Oke, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal dengan amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka tertolak. Dalam satu hadis, bid'ah itu mengantarkan kepada neraka, ibu-ibu. Ada pertanyaan, Bu. Tapi belum berhadiah, Bu. Ini masih umum. Ada orang, dia melanggar aturan. Jelas, Bu? Si A melanggar aturan. Kemudian si B, dia merubah aturan. Kira-kira lebih gede mana Bu dosanya, Bu?
Merubah apa melanggar? Merubah. Si A melanggar lalu lintas, lampu merah ditabrak. Jelas nggih? Dia bersalah. Si B dia merubah, sing kudune merah diganti hijau, maka lebih berbahaya. Dan bid'ah itu tidak melanggar aturan, tapi dia merubah aturan. Jelas nggih? Jadi bid'ah itu merubah aturan. Contoh Bu sekarang. Si A muslim, balik berakal. Dia sengaja tidak sholat subuh. Berarti dia telah melanggar aturan. Jelas oke? Dia muslim, berakal, balik, tapi hari itu, pagi itu dia sengaja tidak sholat subuh. Kan kudu ini kan sholat oke? Karena dia muslim, tapi dia sengaja tidak sholat subuh. Berarti dia telah melanggar aturan, dia dosa. Si B, dia sholat subuh 3 rakaat. Maka dia merubah aturan. Maka bisa kafir. Kenapa? Dia merubah. Si A ini dosa besar. Nggak sholat atau nggak sholat kok. Tapi nggak kafir. Tapi kalau si B, dia sengaja sholat subuh 3 rakaat. Dia telah merubah aturan. Bisa kafir dia. Nah, bid'ah itu merubah aturan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau sholat diawali dengan apa Bu? Nabi sholatnya diawali dengan takbir. Sebagian orang sholatnya diawali dengan usolli. Ini merubah aturan. Dan ini berbahaya Bu, merusak agama. Orang yang memperkosa merusak kehormatan. Orang yang dia minum khamr yang rusak akal. Orang yang dia makan riba yang rusak ekonomi. Tapi kalau dia berbuat bid'ah yang rusak agama. Dan ini sangat berbahaya. Nabi itu sholatnya diawali dengan takbir. Sebagian orang sholatnya diawali dengan An-Nas, Al-Falak, ta'awud dulu, basmalah dulu. Boleh? Enggak boleh. Merubah aturan panjenengan. Masa enggak boleh membaca bismillah Pak? Enggak boleh. Ini agama lu. Kalau pakai akal, apa salahnya sih membaca basmalah kok enggak boleh? Enggak boleh Mas. Ini ibadah mahdhoh lu, enggak boleh. Lah orang tidak paham apa salahnya? Itu Bu. Jelas oke? Ketika ada saudara kita muslim meninggal dunia, maka aturannya ya disolat, dimandikan, oke? Terus dikafani, disolati, terus dimakamkan, selesai. Nah, sebagian orang kurang, dia malah merubah aturan. Jelas oke? Ono pitung dino, ono nyewu, ono haul, dia telah merubah aturan. Dan ini sangat berbahaya ibu-ibu. Betul Bu? Jadi ada orang yang dia beramal justru dia diancam neraka. Karena dia telah merubah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ibu-ibu. Jadi Bu nggih? Jadi Bu ngeten Bu, inti kebaikan itu adalah taat kepada Allah. Semakin kita taat kepada Allah setaat-taatnya semakin bagus. Misalkan Bu, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, kata Allah, wahai iblis, aku telah menciptakan Adam. Sekarang kamu ambil golok, kemudian Adam ini kamu injak-injak, lalu kamu gorok, lalu kamu mutilasi, lalu kamu bakar. Pertanyaan Bu, iblis ini taat apa tidak? Kudune Bu, taat mboten? Harus taat. Kenapa? Diperintah Allah Bu. Apapun perintah Allah pasti baik. Ini penting Bu. Seluruh perintah Allah pasti baik. Pasti bermanfaat. Pasti berguna, pasti maslahat. Tidak ada perintah Allah yang sia-sia. Apapun bentuknya. Mau membunuh, mau merampas harta, mau mencambuk, rajam, melempar batu, selama perintah Allah dan
Amalnya pasti baik. Tidak mungkin Allah berbuat salah. Tidak mungkin Allah keliru, ibu-ibu. Gak mungkin Allah berbuat sia-sia. Ya cuman saat itu Allah menyuruh iblis untuk sujud. Tapi dia nggak mau. Ini seandainya saja. Kata Allah, wahai iblis, ini Adam, kamu ambil golok, sembelih dia. Lalu kamu cacah-cacah, lalu kamu injek-injek, lalu kamu gorok, lalu kamu bakar. Tetap wajib taat. Jadi inti kebaikan itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Apapun bentuknya. Ngaten. Baik. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu ibu-ibu, ketika kita itu beramal, lakukan 4 hal ibu-ibu. Agar pahala kita bisa kita panen di surga. Karena tadi kita itu sangat butuh pahala ibu-ibu untuk mengangkat derajat kita di surga. Misalkan panjenengan nanti ketika di mahsyar, jenengan sudah dihisab Allah, sudah diaudit oleh Allah, Bu, sudah dicek amalannya, ternyata jenengan divonis masuk surga. Ternyata amal kebaikan jenengan banyak, amal keburukan sedikit, lalu diampuni Allah, jenengan divonis masuk surga, misalkan. Tapi masih di mahsyar. Pertanyaan, Bu, apakah jenengan masih butuh pahala? Ini jenengan sudah divonis surga loh. Bu Fulana jenengan divonis swarga. Pertanyaan, apakah jenengan masih butuh pahala? Dalam? Butuh nggak, Bu? Masih butuh untuk apa? Ya tadi untuk mengangkat derajat kita di surga. Tadi Bu, jadi posisi kita di surga itu tingkat berapa itu kan tergantung pahala. Ngerti, Bu? Kalau pahala kita besar ya tinggi. Kalau sedikit ya rendah. Maka kita masih butuh pahala meskipun kita sudah divonis masuk surga. Apalagi belum. Maka kita sangat butuh pahala, ibu-ibu. Ngerti? Nah, agar pahala kita ini tidak hangus, agar pahala kita ini bisa kita panen nanti di akhirat, maka kita perlu melakukan 4 hal ketika kita beramal. 1. Pastikan ibadah kita sah. Ini penting, Bu. Pastikan ibadah kita sah. Ini paling penting. Pastikan sholat kita sah. Pastikan zakat kita sah. Pastikan umroh kita, haji kita, tawaf kita, sa'i kita, wudhu kita, puasa kita sah dulu. Tadi dengan mengerjakan 4 tadi, yang rukun, yang wajib, syarat, dan menghindari penghalang. Maten, Bu. Yang kedua adalah beramal dengan amal yang berbobot, ibu-ibu. Beramal dengan amal yang berkualitas. Artinya kita berusaha beramal, beribadah sebaik mungkin. Agar semakin bermutu, berkualitas, berbobot di sisi Allah Azza wa Jal. Pertanyaan, Bu. Amalan itu, tak kasih hadiah, Bu. Satu, Bu. Satu nggak apa-apa ini. Ada pertanyaan, Bu, ini berhadiah nggih, Bu. Kapan suatu amal dikatakan berbobot, Bu? Angkat tangan. Pun. Dilengkapi. Paruan nggak apa-apa. Soalnya dua-duanya bener, cuman saling melengkapi nggih. Gimana nih, Bu? Masa paruan? Bisa? Oh, nggih nggak apa-apa nggih. Berarti bisa, Bu, nggih bisa. Berarti Ibu 1, nggih, Bu. Karena memang 2, Bu. Betul nggih, memang 2. Betul nggih. Bagi 2, Bu, nggih. Masyaallah. Barakallahu fiik, Bu, nggih. Baik. Nggih, sami-sami Ibu. Wa'iyyakum. Jelas, Bu, nggih. Jadi amal itu berbobot.
Sholatnya berkualitas, wudhunya berkualitas, sholatnya berkualitas, adzannya, iqomahnya, tayamumnya, sa'inya, puasanya berkualitas kalau terpenuhi dua. Yang pertama tadi ikhlas. Semakin ikhlas, semakin berkualitas, ibu-ibu. Ikhlas itu artinya dari kata khuluso, artinya murni. Hanya mengharap pahala, ganjaran, pujian, sanjungan, ridho, surga dari Allah saja. 100% amalannya hanya karena Allah. Bukan karena yang lain. Ini semakin berbobot, semakin bermutu, semakin berkualitas ibu-ibu. Dan ini konsekuensi dari syahadat. Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, Bu. Jelas sih? Yang kedua adalah tadi mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, menjiplak Nabi, Bu, mengcopy paste Nabi, mencontoh Nabi, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin sholat jenengan persis dengan sholatnya Nabi, semakin berkualitas. Semakin tayamum jenengan, wudhu jenengan, sholat jenengan, umroh jenengan, sa'i, tawaf jenengan mirip persis dengan Nabi, semakin berkualitas ibu-ibu. Dan ini konsekuensi syahadat Rasul. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas oke? Kan kita punya dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid ikhlas, syahadat Rasul mencontoh Nabi, ibu-ibu. Maka orang yang dia beramal kok tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada kualitasnya belas, Bu. Ya seperti apa ya, Bu? Seperti sholat Rebu Wekasan, Bu. Itu kan nggak ada contoh dari Nabi. Berkualitas malah dosa ya tadi. Terancam dosa karena dia merusak agama. Merusak agama. Ngaten, Bu. Nabi ketika doa selesai azan tanpa sayyidina, dia nambah-nambah sayyidina. Bolehkah? Enggak boleh. Haram, enggak boleh. Nabi ketika salam, ya assalamualaikum warahmatullah. Ngaten, Bu, tambahi assalamualaikum warahmatullahi taala. Boleh? Enggak boleh. Nambah-nambah dia, merubah. Enggak boleh. Iya bisa bid'ah, nggak boleh ibu-ibu. Jelas oke? Jadi kita berusaha semirip mungkin dengan Nabi. Bagaimana caranya? Ya belajar. Ya. Dengan belajar agar kita tahu bagaimana sih tata cara sifat sholat Nabi. Ada buku? Ada bukunya. Ada buku tata cara sifat sholat Nabi, tata cara sifat wudhu Nabi, tata cara sifat haji Nabi. Ada buku? Tata cara sifat tahlilan Nabi. Ada? Ora ono. Barangkali jenengan punya bukunya, Bu. Tata cara sifat maulidan Nabi. Tadi, kalau ada satu amalan, yang di situ berpotensi dosa dan berpeluang pahala, maka tinggalkan. Itu nanti merusak itu. Gak apa-apa, Bu. Kita ngaji, berdakwah itu bukan mencari masa, Bu. Gak mencari masa. Aku ngaji nekene biar nanti dapat masa, enggak. Jenengan yang mboten percaya tanglet kali Bu Harti. Bu, jenengan kok mengadakan kajian rutin apa mau nyalek? Nah, enggak tak pilih, Bu. Enggak tahu. Enggak. Biar nyoblos aku. Kan enggak tahu, Bu, enggak, Bu. Jadi kita ngaji bukan mencari masa, bukan mencari banyak-banyakan pengikut, enggak. Yang ikut ngaji 2, 3 enggak masalah. Saya punya kajian rutin, Bu, di daerah Pudak Payung. Bahas kitab Arba'in. Sudah sekitar 5 tahunan, Bu. Belum selesai juga. Paling yang teko kadang 3. Kadang 2. Enggak masalah. Tapi ini 1 yang enggak ya. 3 lah. 3, 2. Kadang 4. Enggak apa-apa. Yang banyak juga ada. Ya masing-masing enggak apa-apa. Jadi jangan. Dan Bu. Baik.
Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha nggih berdakwah itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ibu-ibu. Memang resiko nggih menyampaikan jimat itu syirik, mendatangi dukun itu syirik, ini memang beresiko, Bu. Ya, ada orang yang tidak suka. Ada orang yang dia ya panas. Oke. Maulidan itu bid'ah, ya ada orang yang tidak suka. Ngoten Bu. Ya itulah ngaji, Bu. Ngoten Bu nggih. Apa namanya? Dai itu kan seperti dokter, Bu. Dai, ustaz itu seperti dokter. Dia mengobati. Mengobati yang sakit, nggih, yang sakit. Namanya diobati ya kadang pahit. Kadang suruh minum pil yang pahit, minum jamu. Ya itulah sifat pengobatan. Kalau ada seorang dai, maaf nih, ada seorang dai ustadz, dia ceramah bertahun-tahun, ngisi kajian bertahun-tahun, kok nggak pernah bahas syirik, nggak pernah bahas bid'ah, curigai. Ulangi. Kalau ada seorang dai, ustadz, kiai, habib atau siapa lagi tokoh masyarakat, dia ngisi kajian bertahun-tahun, tapi nggak pernah bahas syirik, nggak pernah bahas bid'ah, nggak berani mengatakan percaya kepada jimat itu syirik, mendatangi dukun itu syirik, ini bahaya, Bu. Terus bagaimana dengan dakwah kita? Ngaten Bu. Ngaten Bu nggih. Jadi ngaten Bu nggih. Ciri pengajian yang bagus itu satu, Bu, yaitu bisa merubah sikap. Jenengan sebelum ngaji belum tahu ternyata ini syirik, ini bid'ah. Setelah mengaji berubah, ini bagus. Itulah pengajian yang bagus, bisa merubah sikap. Dan yang pertama harus berubah adalah akidah, keyakinan. Sebelum ngaji jenengan mungkin masih meyakini angka 13 angka sial. Nah, setelah ngaji berubah. Ini bagus. Sebelum ngaji mungkin meyakini jenengan ada apa Bu? Kalau bulan Suro itu bulan Ciloko, nggak berani mantu. Jenengan setelah mengaji meninggalkan. Ini bagus. Jadi yang pertama akidah, baru nanti kedua adalah ibadah, Ibu-ibu. Baik. Yang ketiga sekarang Bu, agar kita bisa memanen pahala kita di akhirat. Yang ketiga adalah iringi dengan merengek berdoa kepada Allah, Ibu-ibu. Setelah kita beribadah, iringi dengan doa. Merengek, mengemis kepada Allah agar Allah Azza wa Jal berkenan untuk menerima ibadah kita. Ini seperti Nabi Ibrahim. Ketika beliau membangun Ka'bah sambil menata batu Ka'bah, beliau mengiringi dengan doa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami. Ngaten nggih. Kita merengek kepada Allah, ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami. Yang keempat, Ibu-ibu, jaga pahala amal kita. Jaga pahala amal kita dengan tidak melakukan pembatal pahala. Jaga pahala amal kita dengan tidak melakukan pembatal pahala, Ibu-ibu. Pembatal pahala ada dua, Bu nggih. Yang pertama adalah pembatal seluruh pahala. 100% pahalanya batal, hilang, hancur, musnah, habis. Ada tiga amal. Satu, apa Bu? Syirik. Orangnya namanya musyrik. Dua, kufur. Orangnya namanya kafir. Tiga, nifaq. Orangnya namanya munafik. Tiga inilah kalau dilakukan maka seluruh pahala amalnya hancur, habis, hilang, binasa, rusak, Ibu-ibu. Syirik, kufur, dan nifak, Ibu-ibu. Dan tiga kelompok inilah yang
Boleh kita pastikan di neraka. Orang kafir pasti di neraka. Boleh? Boleh nggak, Bu? Boleh. Orang musyrik pasti di neraka. Boleh? Boleh. Orang munafik pasti di neraka. Boleh? Boleh. Koruptor itu pasti di neraka. Boleh? Tidak boleh. Pelacur itu pasti di neraka. Boleh? Tidak boleh. Pembunuh itu pasti di neraka. Tidak boleh. Meskipun yang dibunuh 1 juta orang. Si A, Bu. Si A ini dia punya jiwa preman, misalkan. Tapi dia muslim ya, dia muslim. Mungkin pernah kita berikan contoh nih. Ibunya diperkosa, misalkan. Ibunya diperkosa. Berdiperkosa, lalu dicekik, dibunuh. Berdibunuh ya tentu mati ya, Bu. Berdibunuh, lalu ibunya diinjak-injak. Berdiinjak-injak, lalu dicel-cel, Bu. Dimutilasi, dijing-jing, Bu. Berdijing-jing, lalu dibakar. Berdibakar, debunya ditaburkan ke laut atau ke angin dengan bangga. Lalu dia jantungan, mati dia. Pertanyaan, apakah si fulan ini pasti di neraka? Jawab, Bu. Coba siapa yang bilang pasti, angkat tangan. Wih. Jawabannya belum tentu. Jelas nggih? Belum tentu, bukan takdir nggih. Ya apa ya? Karena kenapa bukan? Kenapa? Jawabannya karena dosanya bukan dosa syirik. Ngoten, Bu. Jelas nggih? Karena dosanya bukan dosa kufur. Karena dosanya bukan dosa munafik tadi. Membunuh, bukan syirik, Ibu-ibu. Orang seperti ini ada peluang masuk surga. Bahkan setelah dia jantungan lalu mati, Allah mengampuni, langsung surga mungkin? Mungkin. Dan terserah Allah. Terserah Allah, Ibu. Allah nggak peduli. Mau dia sejahat apapun, Allah mengampuni, terserah Allah. Selama tidak dosa 3 tadi. Si A, dari balik sampai usia 60 tahun, zina terus, zina ribuan kali. Mati dia, membawa dosa setumpuk zina. Allah mengampuni, langsung surga. Mungkin? Mungkin. Si B, zina sekali, mati. Allah nggak mengampuni, di neraka. Mungkin? Mungkin. Terserah Allah, Bu. Si A setiap hari bertahun-tahun minum khamar, mabuk, teler terus. Bendino sak gentong. Lalu mati dia. Minum khamar cong yang mabuk, teler mendem. Allah mengampuni di surga? Mungkin? Mungkin. Si B minum khamar 1 gelas. Allah nggak mengampuni di neraka. Mungkin? Mungkin, Bu. Dan semua terserah Allah, Ibu-ibu. Dosa segede apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun, selama tidak 3 ini tadi, sangat mungkin diampuni Allah. Sebaliknya, dosa sekecil apapun, seremeh apapun, seringan apapun menurut kita, kalau tidak diampuni Allah, di neraka. Mas Bu. Jadi ini pembatal pahala, Bu. Nah, 4 ini kita amalkan, semoga kita bisa panen pahala di akhirat. Oke, amin ya robbal alamin. Sekarang kita masuk materi fikih puasa, Ibu-ibu. Ini baru mukodimah. Jelas nggih. Ngoten, Bu. Kan tadi kan materinya kan fikih puasa. Begini iki nembe mukodimah, Ibu-ibu. Apa jenengan mau ndang makan siang? Masakan mungkin sonten toh, Bu nggih? Ngoten, Bu nggih. Baik, Bu, sekarang kita bicara puasa, Ibu-ibu. Puasa, Ibu-ibu, secara bahasa itu artinya al-imsak.
Imsak puasa secara bahasa lughah itu artinya al-imsak. Artinya menahan. Jenengan bisa mendapatkan kata imsak di Al-Quran seperti di surat Al-Hajj ayat 65. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Al-Hajj ayat 65 Ibu-ibu. 65 Al-Hajj 65. Ada kata imsak. Amsaka yumsiku wa yumsikus samaa. Di sini artinya Allah menahan. Nah, Allah menahan benda-benda langit, Ibu-ibu. Agar tidak jatuh. Kemudian di surat Fatir ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Allah Subhanahu wa taala menahan, menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Surah Fatir ayat 41. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa secara istilah, yaitu ibu-ibu, puasa secara istilah ini saya ambilkan dari buku Al-Ustadz Dzulqarnain. Menahan diri dari sesuatu tertentu pada waktu tertentu oleh orang-orang tertentu disertai dengan niat beribadah kepada Allah. Bu. Ulangi menahan diri dari sesuatu tertentu pada waktu tertentu oleh orang tertentu disertai dengan niat beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi istilah ini Bu, berarti puasa memiliki 4 unsur, 4 cakupan. Yang pertama, menahan diri dari sesuatu tertentu, ibu-ibu. Sesuatu tertentu itu opo, Pak? Sesuatu tertentu itu 2, ibu-ibu. 2. Jadi jenengan ketika poso itu menahan 2, Bu, sebenarnya. Jenengan ketika berpuasa itu menahan 2 hal. Yang pertama, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, menahan diri dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Menahan diri dari perkara yang membatalkan pahala puasa, ibu-ibu. Baik. Pembatal puasa itu ada 2 macam. Pembatal puasa ada 2 macam, ibu-ibu. Yang pertama, pembatal puasa yang disepakati ulama. Ulama sepakat posone batal. Ulama sepakat posone batal, ibu-ibu. Ada 6, ada 6. Yang pertama, nanti 4 di Al-Quran, 2 di hadis. Ada 6. Ada pertanyaan, Bu. Hukum asal orang berpuasa itu boleh mengerjakan sesuatu apa tidak boleh, Bu? Orang yang sedang berpuasa itu hukum asalnya untuk ngelakoni sesuatu apa dilarang?
Jenengan ketika puasa itu hukum asalnya entuk A, entuk B, entuk ngene apa dilarang, Bu? Nah, hukumnya itu boleh, Bu. Mas Bung, hukum asalnya jenengan boleh mengerjakan apapun selama puasa. Maka kalau ada orang yang mengatakan kalau mengerjakan A batal, harus bawa dalil dia. Contoh ada orang puasa, kok dia misalkan ngupil. Mak, jenengan kan poso toh, kok ngupil batal. Maka orang yang mengatakan batal wajib bawa dalil. Karena hukum asal orang yang puasa itu boleh mengerjakan apapun selama tidak ada dalil yang melarang. Ini mungkin mirip, Bu, sama dengan hukum asal wanita haid dan nifas. Wanita yang sedang haid itu hukum asalnya boleh mengerjakan sesuatu apa dilarang? Boleh. Boleh. Ada seorang wanita haid, masa boleh nyetrika? Boleh. Memandikan jenazah? Boleh. Jenguk orang sakit? Boleh. Mandi? Boleh. Nyapu? Bebas. Kecuali bila ada dalil yang melarang. Nah, ngoten, Bu. Jelas sih? Ana wong, Bu, jenengan kok ke mall? Loh, gini ya. Lah kan haid. Apa dilarang? Nah, ngoten, Bu. Jadi orang yang melarang wanita haid untuk A, untuk B harus bawa dalil. Karena tadi hukum asal wanita haid boleh melakukan apapun kecuali bila ada dalil yang melarang. Betul, Bu? Jadi jenengan, Bu, poso itu boleh melakukan apapun kecuali bila ada dalil yang melarang. Dan Bu, jenengan poso mau nyapu silakan. Jenengan poso apa, Bu? Beli es teh boleh nggak, Bu, poso? Oh, boleh ya. Bu, jenengan poso-poso, Bu, nggawe es kombur. Boleh? Ya, boleh. Terus, Bu, nah, sekarang, Bu, kita lihat, Bu. Dalil-dalil yang membatalkan puasa. 1, makan dengan sengaja. 2, minum dengan sengaja. 3, jima dengan sengaja. Dalilnya sama di surat Al-Baqarah 187. 3, Bu. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, jima dengan sengaja. 3-tiganya harus ada tambahan sengaja. Nek ora sengaja ora batal. Al-Baqarah 187, Ibu-ibu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Oke. Jelas, nggih? Ana tambahane sengaja. Si A makan apa, Ibu? Nggih, si A puasa. Dia makan kolak sak gentong. Tapi lali, Bu. Batal? Enggak. Jelas, nggih? Ngoten, Bu. Si contoh, Bu. Contoh, Bu, nggih. Si B, Bu, poso. Dia sengaja makan upo siji. Batal? Batal. Jelas, nggih. Sak gentong malah ora batal, soalnya ora sengaja. Upo siji dimplok tetap batal karena sengaja. Jelas, nggih. Jadi makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, jima dengan sengaja. Ngoten, Bu. Ada seorang suami, istri lali kabeh. Sing lanang lali, sing wedok lali, terjadi hubungan. Batal? Batal nggak, Bu? Lali loh, bener lali. Tidak. Jelas, nggih. Ampun ragu-ragu. Jelas, nggih. Lah nek kelali, Pak, ki beda meneh. Kelali, lali. Mungkin, ya mungkin. Jelas, nggih. Ngaten, Bu, sing lanang lali, sing wedok yo lali. Maka puasanya tidak batal. Tapi kalau dia sengaja, maka batal, Bu, nggih. Bahkan berdosa. Bahkan
bukan dosa toh Bu, tapi dia wajib membayar kafarat alias denda Bu. Dan dendanya tidak ringan. Satu, apa Bu? Dari pertama dulu urut mungkin urut membebaskan budak. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 3, memberi makan 60 fakir miskin. Bu, ingat Bu, ini urutan, bukan pilihan. Karena nanti ada denda Bu yang sifatnya pilihan. Kalau ini kan urutan. Nanti ada denda sumpah. Ada orang sumpah, lalu dia melanggar. Nanti ada denda, Bu. Nah, denda ini sifatnya pilihan. Kalau ini nggak pilihan, tapi urutan. Jelas, Bu? Jadi, beda, Bu, antara pilihan dengan urutan. Yang pertama, membebaskan budak. Ini pertama, Bu. Nah, sekarang kan nggak ada budak, Bu. Maka yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, baru memberi makan 60 fakir miskin, ibu-ibu. Kemudian yang keempat adalah murtad. Oke, murtad. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 217. Orang yang murtad tentu puasanya batal. Oke. Yang kelima adalah muntah dengan sengaja, ibu-ibu. Muntah dengan sengaja. Ini dalilnya dari hadis. Hadis riwayat Abu Dawud. Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang dia muntah tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Tapi nek sengaja muntah, maka puasanya batal, harus qadha, Bu nggih. Si fulan dari Semarang ke Jogja naik mobil nggih, sedang puasa Ramadan lalu dia muntah kendaraan, mabuk kendaraan, batal? Tidak, karena tidak sengaja. Fulana dia hamil tapi dia puasa Ramadan, kemudian dia baru nyidam lalu muntah. Batal puasa? Tidak, karena tidak sengaja. Si B dia sengaja mengambil apa ya Bu? Mengambil apa ya? Mengambil tali dimasukkan ke mulut ben muntah lalu dia muntah. Nah, ini batal. Atau dia desel-desel neng kaleke bojone ben batal. Al-Baqarah ayat 217. 217. Jelas juga. Jadi kalau muntahnya sengaja maka puasa batal. Kemudian yang keenam adalah wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas. Ini sengaja, nggak sengaja tetap batal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Al Bukhari Muslim, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Wanita itu kalau dia haid maka dia tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa. Dan itulah kekurangan dari agamanya, Bu. Fulana, Bu, puasa Ramadan. Maghrib jam 6 persis. Jam 6 kurang 1 menit haid. Maka batal. Sia-sia? Enggak. Tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi posone batal dan dia wajib mengqadha, Bu. Jadi orang usah sedih. Eman-eman enggak. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu. Baik. Ini pembatal puasa yang disepakati ulama ada 6, Bu. Ada pembatal puasa, Bu, yang tidak dicantumkan di Al-Quran dan di hadis, tapi insya Allah juga disepakati ulama, Bu, yaitu ada satu kaidah di sini, Bu. Kullu ma wasala ilal jawfi min ayyi tariqin wa huwa bima'nal akli wasyurbi fahuwa muftirun. Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam rongga badan dari
Jalan mana saja yang bermakna makan dan minum, maka membatalkan puasa. Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh dari jalan mana saja yang bermakna makan dan minum, maka membatalkan puasa, ibu-ibu. Pertanyaan, Bu. Boten. Kurang semangat, Bu. Berikan, Bu, ciri-ciri makan, Bu. Satu. Dikunyah. Masuk ke mulut. Masuk mulut terus dilepeh. Makan boten? Ndak nggih. Bu nggih. Ciri nggih. Satu, Bu, ciri makan, Bu nggih. Ben gampang, Bu, masuk lambung. Ciri makan, ciri minum, satu, masuk lambung. Dua, ada kelezatan, nggih. Ada kelezatan. Tiga, menambah gizi. Empat, menghilangkan lapar atau haus. Lima, menambah energi atau tenaga. Ini 5 ciri-ciri makan dan ciri-ciri minum, ibu-ibu. Ibu-ibu sedang puasa Ramadan. Panjenengan suntik vaksin corona. Apakah batal puasa? Betul nggak, Bu? Kenapa nggak, Bu? Pinter, bagus, Bu. Nggih, betul. Karena, Bu, suntik vaksin itu tidak memenuhi ciri-ciri makan, Bu. Apakah suntik vaksin masuk ke lambung? Enggak, Bu. Dia masuk ke darah. Mungkin seperti suntik suntik pusing, suntik obat, suntik mencret, mungkin suntik apalagi, Bu? Insulin itu kan bukan ke lambung, suntik KB barangkali nggih. Itu masuk ke darah. Dengan ketika suntik vaksin corona, Bu, apakah ada kelezatan? Mboten. Nambah gizi? Malah lemes, nggih. Nambah energi? Ndak. Menghilangkan lapar? Ndak. Berarti suntik vaksin corona tidak membatalkan puasa. Sekarang, Bu, kalau suntik infus batal, Bu, nggih, karena di situ ada ciri-ciri makan, Bu, nggih. Menambah gizi, Bu, nggih? Menambah. Energi tambah? Tambah. Lapar hilang? Hilang. Maka suntik infus membatalkan puasa. Sekarang, Bu, ada orang dia berpuasa, lalu dia ngemplok setin. Saya Bu, setin, Bu. Setin kan bukan makanan, Bu, nggih. Kelereng, Bu, kelereng, Bu, setin kelereng. Dan kelereng kan nggak bisa dicerna, nggih. Dia nggak bisa dicerna, nggak bisa diolah jadi energi. Apakah batal? Apa ada ciri-ciri makan, Bu? Masuk lambung, nggih. Masuk lambung, Bu, nggih. Nah, masuk lambung, insya Allah membatalkan puasa. Ada orang dia puasa ngemplok setin, mangan lemah, Bu, nggih, mangan kayu, mangan tisu, mangan godhong, ngemplok kursi, Bu, nggih. Ngaten iki insyaallah puasane batal. Ngemplok karet, ngemplok duit, ngemplok krikil, Bu, nggih. Ngemplok meja. Mangan bantal, Bu, nggih. Ini puasane batal meskipun tidak bisa dicerna karena dia masuk ke lambung, Bu. Termasuk ya ngombe kapsul, Paramek, Panadol, ngombe bensin, ngombe oli, batal, Bu. Baik, Bu, sekarang, Bu. Merokok, Bu. Apakah batal puasa? Batal nggih? Kok bisa, Bu? Dari mana, Bu, batalnya? Ada dasarnya rokok haram. Ada orang puasa, dia makan ganja. Kan haram ganja nggih, atau makan babi kan haram. Batal puasa? Batal. Ada orang puasa ngerokok, batal nggak, Bu? Dari mana, Bu? Jadi kan bisa mengatakan batal. Apakah rokok ada kelezatan? Ada nggih?
Oh ada ya. Apakah rokok menambah energi? Nambah penyakit. Penyakit malah betul betul nih betul Bu. Rokok itu nggak ada manfaatnya Bu nggih. Maka para suami jenengan yang masih merokok Bu nggih diingatkan. Nggih, rokok itu hukumnya haram ibu-ibu nggih. Saya punya 10 dalilnya Bu dari hadis atau dari Al-Qur'an nggih. Ngoten Bu. Nah, rokok itu Bu, dia membatalkan puasa, ada kelezatan Bu. Kemudian menurut sebagian masyarakat Bu, ngerokok itu seperti makan. Nggih. Ojo mangan geni. Nah, jadi makan dia secara uraf. Ngoten Bu. Sekarang Bu, apa ya Bu? Nangis, nangis Bu, nangis. Apakah batal puasa nangis? Enggak Bu nggih. Nangis itu bukan memasukkan sesuatu tapi mengeluarkan. Jelas sih? Maka nangis tidak membatalkan puasa. Kecuali nangisnya sambil minum es teh. Nah itu batal. Betul Bu. Sekarang Bu ngupil, ngupil. Batal nggak Bu? Enggak. Karena tidak masuk lambung, Bu nggih. Kecuali baru ngupil entuk terus dimlok. Nah, itu batal. Jelas Bang. Sekarang Bu, mencicipi masakan. Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Sepakati. Boleh ya Bu nggih? Boleh Bu nggih. Sekarang puasa mencicipi masakan boleh. Ibu-ibu nanti pulang dari sini di rumah ada turahan gedang goreng. Lalu jenengan ngincipi siti. Boleh nggak Bu? Tuh jari entuk mau. Tadi katanya boleh ngicipi Bu. Nanti jenengan pulang dari sini sampai rumah jam 11-an Bu nggih. Ono turahan kolak. Lalu jenengan ngincipi. Boleh nggak Bu? Nanti jam 1 lagi ngincipi. Jam loro ngincipi meneh. Bu nggih. Jam 3 ngincipi meneh. Boleh nggak Bu? Lo mau jari boleh Bu. Sekarang, ibu-ibu mau beli jeruk di Juher. Ya, atau di pasar pun ini Bu. Pedurungan jenengan badhe tumbas jeruk teng pasar pedurungan. Lagi apa ora Bu? Oh, lagi Bu. Mboten nggih, jare bakule. Jenengan ngincipi. Boleh nggak Bu? Helm? Nggak boleh. Boleh apa enggak? Poso Bu, nek nggak poso enggak poso ini, poso. Jenengan mau beli jeruk, lagi apa ora jenengan ngincipi jeruk sing arep dituku, boleh mboten? Nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Ibu-ibu ketika puasa Bu, boleh nggak Bu kumur-kumur? Boleh. Oke, jenengan nanti Bu nggih sampai rumah Bu jam 2 siang. Misalnya ngorong karena ini puasa pertama nggih, poso pertama ngorong haus, ono banyu putih jenengan pakai untuk kumur-kumur tok. Berarti ini oke meneh. Boleh nggak Bu? Nek kurang ono es dawet, kumur-kumur tok ke meneh. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu jenengan Bu? Nggak boleh. Tadi katanya boleh Bu kumur-kumur. Oh nggih Bu. Ya Allah Bu. Tadi katanya boleh Bu kumur-kumur Bu. Gimana Bu? Nek wudhu boleh. Oh bagus. Sekarang ini Bu nggih kita jelaskan Bu. Fulana dia sedang berpuasa Ramadan. Jam 4 sore dia masak Bu, oblok-oblok. Misalkan Bu nggih. Maka dalam syariat dia diizinkan untuk ngincipi. Wis mateng topo durung, mungkin medok napa dereng, asin napa dereng, enak napa mboten, ini diizinkan. Ngaten Bu, dia ngincipi. Lalu setelah dia ngincipi, dia manggil bojone, "Mas, melok ngincipi, Mas." Lalu anak pertama melok ngincipi. Anak kedua melok ngincipi, mantune melok ngincipi, Pak Ustadz melok ngincipi, boleh nggak Bu? Nah, ngeten jawabannya Bu. Yang boleh ngincipi itu yang berhajat, yang punya kebutuhan, yang punya kepentingan. Sinten? Yo sing masak.
Sing masak entuk ngincipi, sing ra masak nggak boleh. Jelas nggih? Dadi jenengan sing masak entuk ngincipi. Diincipi lalu dilepeh Bu nggih. Ngoten Bu. Jangan dilek batal Bu nggih. Tapi anak jenengan, mantu jenengan boleh ngincipi? Nggak boleh. Kenapa? Tidak berkepentingan. Sama tadi, jenengan mau beli jeruk, ngincipi boleh, insya Allah boleh. Karena ada hajat, ada kepentingan. Tapi ini jenengan nggak tuku kok ngincip ya enak tahu. Jelas begini. Jadi diizinkan syariat kalau punya hajat, ada kebutuhan. Sama, jenengan boleh kumur-kumur ketika mau wudu. Orang wudu kok kemu terus ora entuk to, Bu? Jelas sih. Jenengan jam 12 mau sholat duhur. Wudu, boleh nggak Bu? Kemu. Boleh, karena mau wudu berkepentingan. Tapi jam 2 siang ra ono apa-apa kemu. Kamu karo es teh, kamu karo es kombor, karo es dawet, mboten pareng karena tidak ada kepentingan. Jelas nggih? Jadi kita itu diizinkan kumur-kumur ketika ada kepentingan, Ibu-ibu. Ngoten. Kurang sekitar 10 menit mungkin. Sekarang yang kedua Bu. Yang kedua. Berarti mungkin puasa itu boleh mandi, boleh keramas, boleh menggunakan obat tetes mata, mungkin nangis, ini tidak membatalkan puasa. Bersiwak, sikat gigi, menelan ludah, ini tidak membatalkan puasa. Baik Bu, sekarang yang kedua. Ada pembatal puasa yang tidak disepakati ulama. Pembatal puasa yang tidak disepakati ulama, Bu. Contoh Bu nggih, maaf nggih, onani. Ada pembatal-pembatal puasa yang ulama tidak sepakat. Seperti misalkan onani Bu nggih. Menurut empat madhab berarti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka mengatakan onani batal. Onani membatalkan puasa, Bu. Mereka menggunakan dalil qiyas, Bu. Karena memang Bu nggih tidak ada nas dalil yang jelas, yang sahih, yang shori onani membatalkan puasa. Maka ulama berbeda pendapat. Jelas Bu nggih? Jadi ngeten Bu nggih. Dalil itu harus punya dua sifat, Bu. Sahih dan shorih. Sahih itu nek Al-Qur'an ya surat opo ayat piro, ngoten Bu. Surate opo ayate piro. Jelas nggih? Itu namanya sahih sharih. Nek hadisnya kudu sahih dan sharih jelas. Ya ternyata tidak ada dalil yang sahih dan sharih onani membatalkan puasa, maka ulama berbeda pendapat. Tadi nggih, menurut madhab onani membatalkan puasa. Mereka menggunakan dalil qiyas, Bu. Qiyas itu ya menyamakan hukum. Mereka menggunakan qiyas dengan jima. Ngoten, Bu. Bu, apa sih Bu inti jima, Bu? Menurut madhab, inti jima itu adalah syahwatnya tersalurkan. Syahwatnya terlampiaskan. Dia menjadi puas. Niki menurut empat madhab. Jadi inti jima itu adalah syahwatnya tersalurkan, terlampiaskan, dia puas. Maka onani, mengeluarkan air mani dengan sengaja seperti masturbasi, lihat film porno, kemudian keluar ejakulasi, okay, menjumbuhi istrinya lalu ejakulasi, ini membatalkan puasa. Tadi karena syahwatnya tersalurkan, syahwatnya terlampiaskan. Jelas oke? Sekarang kedua Bu, menurut madhab Zuhiri. Kemudian juga menurut Al-Imam Asy-Syaukani. Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Menurut mereka, ulama yang mengatakan tidak membatalkan puasa, Bu, inti jima itu bukan syahwat tersalurkan. Tapi ketemunya dua tempat khitan. Jadi kata mereka, ulama yang mengatakan tidak batal, inti jima itu adalah ketemunya dua tempat khitan.
tempat sunat laki-laki bertemu dengan tempat sunat wanita. Itu namanya jima, Bu. Contoh, maaf. Ada seorang suami, dia misalkan maaf nih, memasukkan tempat sunatnya ke tempat sunatnya istrinya, tapi tidak ejakulasi, tidak keluar sperma. Pertanyaan, apakah dia wajib mandi? Mana, Bu? Apakah wajib mandi? Jawabannya wajib. Kenapa? Karena dia telah melakukan jima meskipun tidak mengeluarkan air mani. Meskipun tidak ejakulasi, dia dihitung telah melakukan jima, maka dia junub harus mandi besar. Jelas, Bu? Jadi dari sini ulama akhirnya berbeda pendapat, ibu-ibu. Manten, Bu. Jadi, Bu, inti jima itu adalah tempat sunat laki-laki 100% semua nggih dimasukkan ke tempat sunat wanita. Kalau cuma separuh, ndak, Bu. Harus tenggelam semua. Ibaratnya itu seperti ember masuk sumur. Ngoten jelas, Bu, nggih? Jadi ulama berbeda pendapat. Kemudian yang kedua, seperti contoh, Bu, misalkan nggih, bekam. Bekam ini juga ulama beda pendapat, apakah membatalkan puasa atau tidak. Ngoten, Bu. Kemudian lagi misalkan endoskopi, cuci darah, donor darah, Bu. Ada orang yang dia tidur dari subuh nganti maghrib. Ngoten, Bu. Dari subuh turu terus full nganti maghrib, tangi-tangi buka. Nah, apakah posone sah apa tidak? Ini ulama berbeda pendapat. Nah, kita bahas nanti lama, Bu. Nah, kita bahas nanti panjang, ngoten, Bu. Termasuk pingsan di bius. Ada orang yang dia pingsan di bius dari maghrib nganti subuh. Keliru, Bu. Dari subuh nganti maghrib. Apakah puasa batal? Ini juga ulama berbeda pendapat. Ngoten, Ibu. Jadi ya itulah ulama-ulama kita harus menghargai. Jelas, Bu, nggih? Nggih, karena jam 11 lebih mungkin untuk yang pembatal pahala, Bu. Jam pinten? Oh, nggih, jam 10 nggih, maaf, jam 10. Jam 10 lebih sekitar 7, Bu, nggih. Untuk pembatal pahala puasa mungkin kita sambung pada pertemuan berikutnya, Bu. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada sekitar 3 nggih, 3 kuis, Bu, nggih. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan, Bu. Saya minta, Bu, nggih, angkat tangan dulu, nggih. Angkat tangan dulu, nanti baru tak tunjuk, nggih. Angkat tangan baru jawab. Sebutkan, Bu, 4 ciri. Sebutkan 4 ciri suatu amalan itu sah. Ini kan, Bu. Boleh baca nggak, Bu? Boleh. Oh, nggak boleh. Saya nggak tahu loh ya. Panitia. Boleh nggak, Bu, baca? Oh, nggak boleh, Bu. Panjenengan nggih. Masya Allah. Nggih, 100 nggih, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, Bu, nggih. Yang kedua, Bu. Yang kedua nggih. Beri apa, Bu? 3 konsekuensi suatu amalan sah. Monggo angkat tangan dulu. 3 konsekuensi amalan itu sah. 1. Ayo, Bu. Delok ora apa-apa terus tutup, angkat tangan, Bu. Boleh lagi, Bu, yang sudah? Oh, nggak boleh, Bu. Monggo, ayo, Bu. Jenengan, Bu. Boten, yang kedua ini. Suatu amalan itu apa konsekuensi amal itu sah. Amalannya sah berarti ada 3 konsekuensi, jenengan, Bu. Nggih. Masya Iya, Allah, betul. betul nggih 100, Bu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang terakhir, Bu, nggih. Yang terakhir, Bu. Sebutkan 6 pembatal puasa yang disepakati ulama.
6 pembatal. Jadi kan Bu, monggo. Tuh, gak jadi. Monggo, ayo siapa Bu? 6 pembatal puasa yang disepakati ulama. Jenengan Bu. Makan dengan sengaja, mungkin tambah Ibu, sengaja minum, sengaja jima, sengaja. Terus Bu, murtad, nifas, haid, yang mun, muntah dengan sengaja. 100 mungkin. Oke, Bu. Sampun Bu nggih. Demikian semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita nggih. Demikian saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Ibu MC. Monggo Ibu.